Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Faris Abdillah. Jadi di sini saya akan sedikit menyampaikan mengenai hermeneutik filosofis dari Hans Georg Gadamer. Jadi Gadamer ini lahir di Marburg pada tahun 1900. Jadi beliau ini belajar filsafat kepada Nikolai Hartmann dan juga Martin Heidegger di kota asalnya, yaitu di kota asalnya. Lalu jika kita melihat dari apa yang dilakukan oleh Gadamer ini, yaitu menciptakan sebuah buku yang berjudul Truth and Method atau kebenaran dan metode. Di sini walaupun dia lebih mengedepankan hal tersebut, tetapi Gadamer itu tidak bermaksud menjadikan hermeneutik itu sebagai metode, tapi dia juga menjadikan sebagai metodologi penafsiran. Nah, menurut Gadamer, di sini itu yang dipaparkan di buku itu ada dalam seni dan juga sejarah. Nah, jadi ketika kita membahas mengenai pengalaman sejarah, itu Gadamer itu mengungkapkan kebenarannya itu terhadap seni itu agar kita benar-benar mengerti. Lalu ketika kita membahas mengenai tentang sejarah, nah itu Gadamer itu melakukan sebuah intensi teologis penafsir yang sangat mempengaruhi dalam pengambilan makna. Maksudnya itu sejarah sebagai sebuah peristiwa masa lalu manusia, yaitu dengan diberi makna proyektif. Nah, untuk mendapatkan pemahaman yang maksimal, Gadamer itu mengajukan beberapa teori, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ada prasangka hermeneutik, yang kedua ada lingkaran hermeneutik, yang ketiga yaitu ada aku, engkau, dan kami. Aku, engkau menjadi kami. Dan yang keempat yaitu adalah hermeneutik dialektis. Nah, di sini juga kita membahas terkait apa relevansi dari Gadamer terkait dengan penafsiran Al-Quran. Nah, itu bagaimana caranya itu, apakah hermeneutik itu bisa dilakukan untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, di sini jika kita lihat bahwasannya merujuk dari kitab-kitab tafsir juga, itu nampaknya para mufasir itu juga menggunakan teori hermeneutik dalam penafsiran mereka. Contohnya ada karya Al-Baidawi, yaitu Anwar At-Tanzil wa Asrar Al-Ta'wil. Nah, jadi metodenya Al-Baidawi ini yaitu dengan menggunakan hubungan internal atau internal relationship. Dengan metode ini, Al-Quran itu diupayakan berbicara sendiri atas dirinya, dan dalam hermeneutika itu sebuah teks itu yang hadir itu kehadapan kita diupayakan terhindar dari intervensi subjektif. Nah, dalam hal ini sebuah teks Al-Quran itu misalnya dapat kita lihat dari 3 perspektif. Yang pertama ada perspektif teologis, yang kedua ada filsafat linguistik, dan yang ketiga ada filsafat mistikal. Dari sudut pandang teologi Al-Quran adalah suci, kebenarannya itu absolut, berlaku di mana saja dan kapan saja. Nah, tetapi jika kita melihat dari konteks sejarah, itu bahwasannya filsafat sejarah linguistik itu begitu kalam Tuhan membumi dan sekarang malah menjelma ke dalam teks, maka Al-Quran tidak bisa mengelak untuk diperlakukan sebagai objek kajian hermeneutik. Manusia tidak dapat berjumpa langsung dengan Tuhan ataupun malaikat Jibril sebagaimana yang dialami Rasulullah, melainkan hanya dalam bentuk teks dan tafsiran yang diantarkan kepada kita melalui mata rantai tradisi. Artinya teks Al-Quran kemudian memiliki 2 dimensi, sakral dan profan, absolut dan relatif, historis dan metahistoris. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.